Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita pada pagi hari ini mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan-Nya yang begitu nyata bagi kehidupan kita. Mari kita menyanyikan pujian yang berkata, Yesus kau sungguh baik, Yesus namamu indah. Haleluya, puji Tuhan. Sungguh baik, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, sebab kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
memuliakan-Mu Tuhan. Selain kami datang memuji memuliakan nama-Mu, menyenangkan akan hati Tuhan lewat puji-pujian kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan segera memulaikan ibadah kami. Tuhan tolong jalannya ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah nama Tuhan disenangkan. Kami mengucap syukur, dengan hati bersyukur kami akan segera memulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita menyanyikan pujian yang berkata, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasanya untuk selamanya, kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasanya untuk selamanya, kasih setia-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasanya untuk selamanya, kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasanya untuk selamanya, kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasanya untuk selamanya, kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasanya untuk selamanya, kasih setia-Nya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku.
Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan, ini yang menjadi satu pengakuan dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, katakan bahwa Tuhan Yesus tetap baik dalam kehidupan saya dan saudara. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari persiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, saat ku tak melihat jalan, Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu,
kami percaya kepadamu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Pada saat ini Tuhan, siaplah hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami, firman-Mu yang akan mengajar kami, membentuk kami, bahkan mendidik kami Tuhan. Meteraikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Gembala Pendeta Febe. Dipersilakan. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Saya sapa jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya damai sejahtera, sukacita yang datang dari Tuhan boleh menyertai kita bersama-sama. Pagi hari ini kita akan belajar kembali dari kebenaran firman Allah. Biarlah lewat kebenaran firman Allah boleh mengingatkan saya dan saudara bahwa ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hidup ini. Saudara, kita akan lihat dulu di dalam Roma pasal 13. Roma 13 ayat yang ke-11. Roma 13 ayat 11. Ayat 11 saya akan bacakan, Roma pasal 13. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Ya. Saudara, lewat ayat ini saya ambil tema sebagai tema, yaitu sekaranglah waktunya. Ya. Sekaranglah waktunya. Artinya waktu atau kesempatan yang tepat. Ya. Waktunya sekarang. Waktu kesempatan yang tepat, yang pas. Sebab besok mungkin sudah terlambat, ya, sudah tidak ada lagi kesempatan seperti saat ini. Dikatakan sekarang waktunya. Saudara kasih oleh Tuhan, selama Allah masih dapat ditemui, ya, selama Allah masih berkemurahan, selama Allah masih mendengar doa kita. Sebab ada suatu saat, atau saat ini bisa berbicara waktu, ya. Ada satu waktu, ada satu saat, semuanya menjadi terlambat. Tidak ada lagi kesempatan itu. Tidak bisa lagi kita menemuinya. Tidak lagi kita mendapatkan kemurahan itu. Jadi dengan kata lain, selama masih dapat ditemui, dikatakan ya, selama Allah masih bisa ditemui, selama Allah masih bisa berkemurahan dan sebagainya. Gunakan kesempatan itu. Sekarang waktunya. Jadi bukan nanti, bukan santai. Berapa banyak kadang-kadang ada orang yang mengiring Tuhan dengan begitu santai, sepertinya ya masih jauh, ya. Nggak perlu cepat-cepat sekarang bersiap-siap, tidak perlu sekarang harus memperhatikan hidup ini, memperbaiki hidup ini. Nanti aja kalau sudah dekat dengan umur, dekat dengan kematian. Tadi saya katakan sekarang waktunya, artinya waktu yang pas, ya, kesempatan yang tepat. Sebab besok mungkin sudah terlambat. Berapa banyak orang merasa menyesal dengan kesempatan yang sudah terlewatkan, sudah berlalu. Dulu mungkin ya, karena tidak terlalu mengerti atau juga tidak mengambil kesempatan dengan baik,
sehingga terlewatlah kesempatan yang baik itu. Sehingga terjadi satu penyesalan di kemudian. Ya, apalah artinya kalau sudah berlalu, ya. Saudara dikasih oleh Tuhan, biarlah kita memperhatikan firman Allah seperti dikatakan bahwa sekarang waktunya, bukan besok, bukan nanti, tetapi sekarang. Ya, ambil perhatian penting. Kadang-kadang begitu santainya, masih ada hari esok, masih ada besok, ya, sehingga tidak mengerjakan dengan maksimal. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, dikatakan dalam ayat ini, ya, dalam ayat kita di dalam pasal Roma 13, saya akan baca kembali. Roma 13 ayat 11, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Ya. Apa maksudnya? Ya. Dikatakan bangun dari tidur. Ini berbicara bangun dari tidur rohani. Ya. Dikatakan bangun dari tidur rohani. Ada orang mengaku Kristen tetapi sebenarnya rohaninya sedang tidur, ya. Tidak seperti orang yang siaga, yang siap, tetapi seperti orang tidur, ya. Akan nampak dari kehidupannya, akan nampak dari kelakuannya, ya. Sebab tidur rohaninya. Kalau dalam Roma tadi dikatakan Roma pasal 13 di ayat 11 dikatakan sekarang waktunya kita bangun dari tidur, ya. Waktunya bangun dari tidur rohani. Kita harus bangkit. Tidak terus tidur rohaninya, tetapi harus bangkit. Berdiri tegak di dalam iman, ya. Menjadi kuat rohani. Bahkan menyala-nyala di dalam Tuhan. Ya, kadang-kadang saudara karena kehidupan rohaninya tidur, ya, sehingga imannya juga, ya, tidak kuat, imannya tidak berdiri dengan kokoh karena rohaninya sedang tidur. Ya, akan banyak dampak yang akan dilihat dari hasil, ya. Iman atau rohaninya kalau tidur, ya. Suam-suam kuku mungkin. Seperti dalam Wahyu katakan, kalau engkau suam-suam kuku, panas juga tidak, dingin juga tidak, akan dimuntahkan dikatakan. Ya. Akan dimuntahkan. Seringkali ada kesempatan, diberi kesempatan, tetapi masih juga tidur rohaninya. Tidak berdiri dengan tegak. Imannya tidak berdiri dengan tegak karena kondisi rohaninya sedang tidur. Banyak alasan seseorang rohaninya tidur, mungkin karena ya hanya perkara-perkara dunia saja yang dipikirkan, ya, tidak memikirkan perkara-perkara yang di atas. Atau juga karena mengikuti keinginan dirinya sendiri sehingga rohaninya menjadi tidur. Ya, tidak ada satu semangat, tidak ada satu gairah yang menunjukkan bahwa dia sedang menyala-nyala imannya di dalam Tuhan. Akan nampak dari perbuatannya, akan nampak dari sikapnya, akan nampak dari pelayanannya kalau dia sedang tidur rohaninya. Gak ada satu keadaan yang sedang menyala-nyala di hadapan Tuhan karena rohnya sedang tidur. Coba kita lihat dalam Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dikatakan ayat ini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya. Kalau rohaninya tidak sedang tidur, maka rohnya akan menyala-nyala dikatakan oleh ayat ini.
ya. Kerajinannya juga tidak kendor. Puji Tuhan, ya. Kadang-kadang kerajinan seseorang bisa dilihat dari beberapa sebab atau ada beberapa hal yang mempengaruhi seseorang sehingga ya mungkin kerajinannya begitu tidak kendor. Ada juga yang kerajinannya menjadi kendor karena alasan-alasan ya yang seringkali menjadi sebab, ya. Kalau dilihat, kalau dipuji, mungkin karena dapat sesuatu yang menguntungkan, kerajinannya wah rajin. Tapi kalau tidak dilihat, kerajinannya kendor, ya. Kalau bosnya mungkin di kantor sedang memperhatikan, disanjung, wah rajin kerjanya. Tapi coba kalau nggak dilihat, ya, nggak ada kerajinan yang menyala-nyala seperti ayat ini. Tetapi kalau kerohaniannya tidak sedang tidur, maka dia rohnya akan menyala-nyala, ya. Kerajinannya tidak menjadi kendor, bahkan ayat ini katakan dan layanilah Tuhan dengan semangat yang menyala-nyala. Bukan karena terpaksa. Kadang-kadang seseorang mengerjakan sesuatu nampak bahwa dia terpaksa mengerjakannya. Di hadapan Allah itu Tuhan tidak nilai, saudara. Ya, jangan lupa, jerih lelah sudah hilang, apa yang tenaga kita sudah hilang, tetapi di hadapan Allah, Allah tidak terima. Ya, karena terpaksa, lebih baik enggak mengerjakan daripada terpaksa. Ya, kadang-kadang seseorang mengerjakannya bukan ketulusan dari hati. Ya, keadaannya terpaksa. Dengan situasi keadaan karena tidak menyenangkan dirinya, maunya harus menyenangkan dirinya. Ya, kalau melayani Tuhan siap dengan segala keadaan. Apapun yang Tuhan mau, kalau rohnya menyala-nyala, dia akan melayani dengan segenap hati. Tidak bukan karena terpaksa, karena mungkin melihat orang lain, dilihat orang atau tidak, dinilai orang, dipuji atau tidak. Dia akan melayani dengan senang hati. Dan jangan lupa Tuhan yang menilai, ya. Tuhan yang menilai, ya. Seringkali mungkin di kantor saudara bekerja sebagai karyawan, ya. Mungkin pimpinan tidak melihat apa yang kau kerjakan. Tetapi jangan lupa kalau engkau mengerjakan dengan tanggung jawab, mengerjakan dengan sukacita, mengerjakan dengan baik, bertanggung jawab, ya. Jangan lupa Tuhan juga tidak tutup mata, saudara. Ya, Tuhan tidak tutup mata, ya. Nah, saudara, mungkin seringkali bos kita atau pimpinan kita melupakan kebaikan kita. Jangan lupa ada cerita dalam Alkitab Mordekai, ya, dilupakan oleh raja jasa baiknya, pernah menolong karena dia pernah mendengar, karena dia berada di pintu gerbang, mendengar orang sedang berbisik-bisik niat jahat kepada raja. Sehingga dia bisa menyelamatkan raja, tidak sampai terjadi. Raja tertolong karena Mordekai. Tapi raja melupakan kebaikan Mordekai. Sepertinya gak ada sesuatu, gak dipuji, gak diangkat, seperti dilupakan. Tetapi jangan lupa saya katakan bahwa di hadapan Tuhan, Tuhan melihat apa yang kita kerjakan dengan tulus. Tuhan yang bela. Manusia boleh melupakan, manusia boleh meninggalkan kita, tetapi jangan lupa bahwa ada mata yang tidak pernah tertutup. Sehingga saudara, satu saat Tuhan sedang sentil ini hati dan pikiran si raja. Diingatkan kembali, jangan lupa Mordekai pernah menolong. Akhirnya saudara, raja sadar karena Tuhan. Itu karena Tuhan yang melakukan kepada Mordekai, bukan karena dia hebat, karena dia bisa mengerjakan segala perkara. Bukan, karena Tuhan yang menolong. Tuhan yang membela dia. Ya, sehingga raja akhirnya ya memerintahkan, panggil Mordekai, diberi baju, baju kerajaan, baju yang hebat, dan dia naik kereta, dikeliling di daerah itu. Orang lain melihat, wah hebat dia. Ya, jangan lupa karena Tuhan yang tidak pernah lupa. Ya,
membalas segala kebaikan apa yang kita buat. Ya, saudara, itulah sebabnya jerih lelah kita tidak akan menjadi sia-sia kalau kita terus berapi-api, menyala rohnya, layani Tuhan dengan segenap hati. Bukan untuk mencari pujian atau pandangan yang lain, wah kalau sesuai hati baru mau melayani. Ya, kalau engkau cinta Tuhan, engkau akan melayani dengan sukacita. Apapun keadaannya, ya. Seringkali di sekolah Alkitab kalau mau penamatan, ya, seringkali masih berapi-api. Kalau di sekolah Alkitab semua masih semangat, wah masih rajin, masih nampak, wah suka doa, suka melayani, suka berbuat ini, wah kelihatannya masih rohani, ya. Sepertinya masih ada di sorga. Seringkali di sekolah Alkitab kalau sudah mau penamatan, oh mana-mana Tuhan panggil, mau di desa, mau di laut, bukan di laut saudara, mau di gunung, mau di mana, wah siap melayani Tuhan. Tapi tatkala waktu akan menunjukkan bagaimana situasi pengakuan kita, apakah benar bahwa mau melayani Tuhan dimanapun, ya, dalam situasi enak tidak enak. Katakan lagu, kadang-kadang ada lagu walaupun tidak ada gaji, kata tidak dapat uang, ya, mau melayani Tuhan. Mari kita bangun rohani ini, ya, supaya rohani kita tidak tidur, supaya menyala-nyala roh ini dan kita bisa melayani Tuhan dengan segenap hati. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita harus berkorban dengan keadaan, dengan waktu, dengan tenaga kita. Karena kita ingin memberi yang terbaik buat Tuhan. Puji Tuhan. Efesus pasal 5, coba kita lihat dalam Efesus. Efesus 5 ayat 14. Efesus 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ya, dikatakan bangunlah, ya, ayat ini berkata bangkitlah sebab Kristus akan menyatakan kemuliaannya. Jadi ada satu himbauan di situ, ajakan di situ supaya bangun, bangkit, ya. Tapi di situ juga, ya, selain ada himbauan, selain ada ajakan, ada janji di situ, ya. Bahwa Kristus akan menyatakan kemuliaannya. Ada sesuatu di situ, bukan cuma disuruh bangun, disuruh bangkit, tetapi juga ada janji bahwa dia akan menyatakan kemuliaannya kepada kita yang sudah bangun dan bangkit. Haleluya. Pasti ada sebabnya, pasti akan ada hasilnya, akan ada dampaknya. Kalau ada ajakan dari kebenaran firman, kalau ada ajakan dari Allah, kalau ada himbauan dari Allah, pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin sediakan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita kembali kepada ayat emas kita tadi. Roma pasal 13 di ayat 11. Roma 13 ayat 11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Ya, ayat ini berkata, ya, keselamatan itu sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Saudara, sekarang waktunya dikatakan untuk kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, ya, dan hidup benar, ya, mengalami kelimpahan secara rohani. Ini adalah kesempatan untuk kita bangun dari tidur. Karena kesempatan sangat singkat.
Sebab ada satu ayat dikatakan kalau waktunya tidak dipersingkat, ya, masih adakah yang selamat, ya. Nah, Saudara, ini adalah kesempatan. Gunakan kesempatan dengan baik sebab kesempatan sangat singkat. Bangun rohani ini dengan kuat. Bangun rohani ini dengan kokoh sebab kesempatan itu singkat. Sekarang waktunya, jangan ditunda, jangan santai. Sepertinya ya kayak ada orang seperti ya asal-asal aja, gak ada satu semangat untuk membangun rohaninya. Ya, kalau dia ada semangat membangun rohaninya, itu menunjukkan bahwa kehidupan rohaninya gak sedang tidur, sedang menyala-nyala. Ya, Saudara, itulah sebabnya dikatakan ya, ini kesempatan sekarang. Ikut Tuhan sungguh-sungguh, ya. Ikut Tuhan dengan benar sehingga kita mengalami kelimpahan secara rohani. Sebab Yesus hampir datang. Haleluya. Seringkali kalau kita melihat ya tanda-tanda kesukaran terjadi di dunia ini, ya, firman Allah juga berkata sebelum dia datang kembali akan diawali juga dengan kesukaran-kesukaran, bahkan kesukaran yang belum pernah terjadi. Waktunya dipersingkat, ya. Coba kita lihat dulu Saudara, Matius pasal 24. Matius 24 ayat 22. Matius 24 ayat 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Ayat ini, jangan lupa ingat ayat ini, waktunya akan dipersingkat. Jangan lagi kita santai, jangan lagi kita seperti alon-alon aja, pelan-pelan aja. Tidak menunjukkan ada satu semangat rohani yang menyala-nyala. Waktunya sekarang bangkit. Bangun kehidupan rohani yang sungguh-sungguh. Hidup dalam kebenaran. Haleluya. Sehingga kita mengalami perkara-perkara rohani dalam hidup ini. Sebab waktunya akan dipersingkat. Sebab kalau tidak dipersingkat, ayat ini berkata, ya, mungkin banyak yang tidak akan selamat. Puji Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Mari kita lihat lagi dalam Efesus, coba Efesus pasal 5. Efesus 5 ayat 15. Efesus 5 ayat 15 sampai ayat 18. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ayat ini berkata menghimbau saya dan saudara, pergunakan waktu yang ada dengan baik, tebus waktu dengan baik. Sebab jangan lupa waktunya akan dipersingkat. Mari kita bangun rohani ini dengan kokoh, dengan kuat. Kalau rohani kita tidak kokoh, tidak kuat, bagaimana kita akan menghadapi kesukaran-kesukaran yang akan terjadi? Baru saja terjadi sesuatu aja sedikit aja sudah seperti orang down, mau mati aja, mau tinggalkan aja. Sepertinya sudah gak sanggup lagi menghadapinya. Apalagi seperti firman Allah berkata bahwa akan ada kesukaran yang belum pernah terjadi. Itu akan terjadi. Nubuatan firman Allah akan digenapi saudara. Ya, sekarang semua masih berjalan baik-baik. Semua nyaman, apa yang diinginkan masih bisa didapat, ya. Sepertinya semuanya masih berjalan baik, ada waktunya nanti, ya.
mendekati kedatangan Yesus kedua kali, sebab waktunya akan dipersingkat. Saat menghadapi kesukaran yang berat, kita akan kokoh dan kuat karena iman rohani kita kokoh. Kehidupan rohani kita itu kuat, menyala-nyala rohnya dan penuh dengan Roh Kudus. Ada waktu yang harus ditebus, ada waktu yang harus dikorbankan. Ada perasaan harga diri yang harus dikorbankan di hadapan Allah untuk bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan boleh berkehendak dalam hidup ini. Ayat ini berkata sehingga kita tidak menjadi bodoh, kata ayat ini, ya. Tetapi usahalah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bukan kehendak diri sendiri. Tetapi kalau kita mengerti kehendak Tuhan, maka kita akan rela melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Dengan sukacita, dengan senang. Kalau ada Tuhan yang menegur, ada Tuhan yang memakai seseorang untuk menegur, mengingatkan kita. Ada hamba-hamba Tuhan yang menegur, mengingatkan lewat kebenaran firman Allah yang disampaikan. Karena Tuhan cinta kita supaya kita boleh berubah. Karena waktunya akan dipersingkat. Haleluya. Saudara, di ayat-ayat tadi kita melihat bagaimana dikatakan ya bahwa waktunya akan dipersingkat. Ini kesempatan yang singkat ya. Pergunakan waktu yang ada. Nah saudara, kalau kita dikuasai oleh kasih Kristus ya, maka yang nampak dalam hidup ini juga akan penuh dengan kasih ya. Apapun akan nampak dari kehidupan kita ya, akan muncul kasih Kristus. Sebab kasih itu ya ada di dalam kehidupan kita. Biarlah ini waktunya kita dikuasai oleh kasih Kristus ya. Bukan lagi cuma hanya mendengar tentang kasih, tetapi sekarang waktunya kasih Kristus itu menguasai hidup kita. Sebab sekarang waktunya. Biarlah kita penuh dengan kasih Kristus. Coba kita lihat dulu 2 Korintus. 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5 ayat 14. 2 Korintus 5 ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Di ayat 14a dikatakan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Ini waktunya, sekarang saatnya. Biarlah kasih Kristus itu menguasai hidup kita. Ya. Sekarang waktunya supaya kita dipenuhi dengan kasih Kristus. Sebab sudah dinubuatkan bahwa akan terjadi krisis kasih. Ya. Tidak ada lagi kasih, ya, krisis kasih, tetapi sekarang kesempatan, ya, biarlah kita dikuasai oleh kasih, haleluya, dipenuhi dengan kasih Kristus, haleluya. Coba kita lihat dalam Matius 24 ayat 12 sampai ayat 12. Matius 24 ayat 12. Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Ya, akan terjadi krisis kasih. Ya, dikatakan oleh ayat ini, kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Cuek, gak ada kasih lagi. Tetapi ini kesempatan, ini waktunya sekarang. Biarlah kita dikuasai oleh kasih Kristus. Haleluya. Dalam 2 Timotius kita melihat, 2 Timotius pasal 3.
ayat 1 sampai ayat 2. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat 2. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Ini yang dinubuatkan oleh firman Allah, bahwa di akhir-akhir akan terjadi hal itu. Terjadi krisis kasih. Orang akan mementingkan diri sendiri, ya. Dikatakan membual, memfitnah, tidak tahu berterima kasih, ya. Ini keadaan dunia ini. Jadi sekarang kesempatan, pergunakan kasih Kristus. Biarlah kasih Kristus itu menghiasi hati dan pikiran kita. Biarlah kasih Kristus itu memenuhi hati kita. Sekarang waktunya. Haleluya. Nah saudara, selain itu juga kita perlu mengerti, ya, bahwa sekarang ini kesempatan bagi kita, ya, selain juga dipenuhi dengan kasih Kristus, ya, juga perlu mengerti ini kesempatan kita benar-benar bertobat. Coba kita lihat dulu dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 34. Satu Korintus 15 ayat 34. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ya, ayat ini saya baca saja di awal dulu. Nanti bagian B saya juga akan bahas ini. Dikatakan ayat ini, sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Maksudnya sekarang kesempatan yang baik supaya benar-benar bertobat. Berhenti dari berbuat dosa. Jangan lakukan dosa lagi dikatakan. Ya. Ini waktunya. Ini kesempatan. Sebab waktunya akan dipersingkat. Ya. Tuhan sudah hampir datang. Kalau kita terus jatuh bangun di dosa, terus jatuh bangun di dosa, ada waktunya, ya. Tidak ada lagi kesempatan untuk bisa bertobat. Sebab dosanya menjadi sempurna. Tidak ada lagi keinginan untuk bertobat. Dianggap itu sudah makanan hari-hari, dianggap itu sudah biasa. Tidak bisa lagi, tidak punya lagi perasaan takut di hadapan Allah. Takut akan firman Tuhan. Menjadi kebal. Sebab iblis sudah menguasai hidupnya. Dan dosanya menjadi sempurna. Tidak dapat lagi bertobat. Hati-hati, ya. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Tatkala Tuhan sudah menegur, mengingatkan lewat peristiwa, lewat kebenaran firman Allah yang kita baca, lewat firman Allah yang kita dengar, benar-benar berhenti berbuat dosa dan bertobat. Haleluya. Sebab sekarang waktunya untuk kita benar-benar bertobat. Sebab kemurahan Tuhan sudah berlimpah-limpah. Haleluya. Ya. Kalau tidak, berhati-hati, ya. Ada banyak orang seringkali, ya, terus hidup dalam dosa, dianggap biasa berbuat dosa, yang melawan firman Allah terus dilakukan, yang tidak seperti apa yang Tuhan mau, ya, tidak sesuai firman Allah terus dilakukan, dianggap seperti biasa. Perasaannya sudah tumpul, ya, seperti firman Allah berkata, dikatakan seekor babi walaupun sudah dimandikan dengan bersih, disampo dengan sampo yang mahal, ya, mungkin dikasih berlian lah, ya,
Tetapi dikatakan babi ini terus kembali ke kubangan. Kotor lagi, kembali lagi ke dosa. Berbuat terus dosa. Ya, ada waktunya kesempatan akan hilang. Tidak ada lagi, sehingga tidak sempat bertobat. Masih ingat firman Allah memberikan satu contoh. Seorang yang kaya raya, dia bangga dengan semua hartanya, ya, apa yang dia sudah simpan, wah untuk keturunan keberapapun semua masih cukup, lumbungnya penuh, bangga dengan hidupnya. Lupa dia untuk menyenangkan hati Tuhan, lupa untuk berbuat yang baik untuk Tuhan, lupa untuk meninggalkan semua dosa yang salah di hadapan Tuhan. Dan malam itu firman Allah berkata, ya, nyawanya diangkat. Kesempatan hilang. Berapa banyak kadang-kadang kita dikagetkan dengan berita-berita kematian. Kalau ditanya, oh kenapa dia meninggal? Kok tadi masih kita dengar suaranya, tadi dia masih nelpon, tadi dia masih ngomong. Kok tiba-tiba sudah meninggal? Tiba-tiba ada serangan jantung atau apapun. Mungkin kecelakaan. Sehingga tiba-tiba nyawanya kembali. Nyawanya hilang, ya, dan meninggallah. Kalau sudah sempat bertobat masih syukur. Kalau nggak sempat bertobat, nggak sempat minta ampun dosa-dosanya dan berhenti dari perbuatan yang salah, masuk neraka. Ya, tidak ada kesempatan lagi untuk perbaikan di sorga. Kesempatan untuk bertobat hanya di dunia ini. Memperbaiki segala kesalahan hanya sekarang di dunia ini. Di sorga bukan tempatnya. Di sana kita menikmati pahalanya. Di situ kita menikmati apa yang kita sudah buat di sini. Tembus ke sorga. Hal-hal yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Mari jangan buang kesempatan. Pergunakan waktu yang ada, tebus waktu yang ada. Mari hidup berkenan kepada Tuhan. Tinggalkan hal-hal yang salah di hadapan Tuhan. Jangan ditukar dengan hal-hal yang manis sementara. Jangan ditukar dengan hal yang menyenangkan sementara di dunia ini. Berapa banyak orang hanya karena kedudukan berani meninggalkan hal-hal yang berurusan dengan sorga. Hanya karena mungkin ya perjodohan di dunia ini, ya, rela meninggalkan Kristus hanya untuk sesaat, kesenangan sesaat. Ingat bahwa akan ada waktunya, tidak datang lagi kesempatan itu. Waktunya sekarang, jangan ditunda lagi. Mari selesaikan apa yang salah di hadapan Tuhan, selesaikan. Sebab kita sama-sama tidak tahu kapan umur kita. Mungkin kita berkata, Tuhan belum kok, masih lama mau datang, belum sekarang. Betul, mungkin belum sekarang, belum hari ini. Tapi jangan lupa, Daud pernah berkata bahwa nyawa itu hanya selangkah dengan kaki ini. Ya, selangkah kaki nyawa itu. Tidak ada yang tahu kapan umur ini akan berakhir. Ya, saat-saat mungkin menikmati sukacita dunia, hal-hal yang dosa, berfoya-foya dengan hal yang dosa. Tiba-tiba Tuhan angkat nyawanya, siapa yang bisa berkata, enggak, jangan diangkat Tuhan. Kesempatan itu terbatas. Ada waktunya, tetapi sekarang waktunya. Perbaiki yang salah, bertobat hidup sungguh-sungguh. Ya, biarlah rohnya menyala-nyala dan layani Tuhan dengan segenap hati. Buat hati Tuhan senang. Dan sehingga juga orang-orang lain juga merasa diberkati dengan sikapnya, dengan perbuatannya. Ya. Karena ada Kristus di dalamnya, menunjukkan ada Kristus di dalamnya karena rohnya menyala-nyala. Sehingga orang lain melihat, oh orang ini ya berbeda. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan, jangan ditukar dengan harta dunia yang sementara. Kalau itu membuat nyawamu melayang, tidak masuk surga. Tetapi putuskan segala hal-hal yang salah di hadapan Allah. Putuskan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hal-hal dosa, putuskan. Ambil keputusan yang tegas. Haleluya. Hidup benar di hadapan Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan boleh menyertai hidup ini. Dan kita siap menyongsong kedatangan Dia kedua kali.
Sebab ayat ini dikatakan, mengapa kita harus hidup dalam kebenaran? Mengapa kita harus bertobat? Ya. Ayat ini 1 Korintus 15 ayat 34 bagian B. 1 Korintus 15 ayat 34b. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Maksudnya apa? Ya. Mengapa kita disuruh bertobat sungguh-sungguh, hidup dalam kebenaran, supaya hidup kita ini menjadi kesaksian kepada orang lain yang belum mengenal Kristus. Di sekitar kamu masih banyak dikatakan orang yang belum mengenal Kristus. Sehingga hidup ini bisa menjadi kesaksian kalau kita bertobat, hidup benar, sungguh-sungguh melakukan firman Allah. Orang yang di sekitar kita banyak yang belum mengenal Tuhan. Mereka akan melihat kok ada perubahan ya. Mengapa orang ini bisa berubah dengan benar. Secara manusia mustahil, sebab itu menjadi karakternya, menjadi sudah kesukaannya, menjadi mungkin apa sifatnya. Dari sononya seperti itu misalnya. Tapi kok bisa berubah? Mereka akan berkata, kenapa berubah? Oh, sebab dia melakukan firman Allah, sebab dia adalah orang Kristen yang taat firman Allah, sehingga orang-orang di sekitar mungkin mereka juga tertarik untuk melihat perubahan hidup kita, menjadi kesaksian kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Haleluya. Ya, sebab mereka memerlukan kita. Mereka ingin melihat kita sehingga mereka juga boleh sampai di situ. Masih banyak dikatakan di ayat ini. Di sekitar kita, orang yang belum menjadi Kristen atau belum mengenal Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau kita memuliakan Allah dengan hidup ini, maka orang-orang di sekitarnya mereka akan merasa diberkati dan menjadi kesaksian dapat menyelamatkan orang lain. Bayangkan kalau kita sebagai anak Tuhan, mengaku orang Kristen, mengaku rajin beribadah, ya, rajin berdoa, rajin puasa, tetapi kalau berbuat dosa terus, orang lain akan berkata, itukah orang Kristen? Begitukah orang Kristen? Ya. Apa artinya? Apa bedanya? Sehingga orang lain di sekitar kita yang mereka juga belum seiman dengan kita akan berkata, wah hidup orang Kristen seperti itu, ngapain kita mau jadi orang Kristen juga. Sehingga nama Tuhan dipermalukan. Tapi mari bangun kehidupan rohani sekarang, kesempatan yang baik. Sekarang kesempatan yang pas. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kerjakan sesuai kehendak Allah supaya hidupmu boleh menjadi berkat kepada orang lain. Bisa menolong orang lain, menyelamatkan orang lain. Karena rohmu menyala-nyala. Haleluya. Dan engkau penuh dengan Roh Kudus. Karena kita berani berkorban. Supaya kita berbeda. Haleluya. Kalau enggak beda, sama aja. Ya, orang lain tidak bisa melihat perbedaannya. Mari biarlah kita angkat mata kita. Lihatlah sekeliling, haleluya. Lihat, haleluya. Ini kesempatan yang baik kita memuliakan Tuhan di tengah-tengah sekitar kita. Supaya orang lain boleh diselamatkan. Angkat hati kita, ya, dan berdoalah supaya Tuhan boleh berkenan kepada hidup kita. Kalau kita pernah gagal, kita pernah salah, kita pernah jatuh, bertobat sungguh-sungguh, maka engkau akan diampuni oleh Tuhan. Haleluya. Angkat tangan kita, ya. Dan ini kesempatan untuk memberilah. Berilah apa yang bisa kita buat dengan tangan ini. Mungkin menolong orang lain dengan tenaga tangan ini, ya. Menghentar orang lain kepada jalan yang benar, menuntun orang lain dengan tangan kita supaya orang lain boleh diselamatkan. Tangan ini memberkati orang lain. Tangan ini memberi kepada orang lain. Sehingga orang lain boleh diberkati. Haleluya. Ini waktunya. Sekarang kesempatan yang ada. Ya, angkat kaki kita. Ya, dan melangkahlah. Berjalanlah di dalam jalannya Tuhan.
Berjalan bersama dengan Tuhan, maka engkau akan menjadi kuat. Berjalan bersama Tuhan, kita akan sanggup menghadapi kesukaran apapun, kesulitan apapun yang kita hadapi, ya. Kita akan kuat kalau kaki kita berjalan melangkah bersama dengan Roh Kudus, berjalan bersama Tuhan, maka kita akan sanggup dan kuat. Ya, kesukaran, tekanan hidup yang berat yang kita sedang alami, yang kita sedang hadapi akan membuat kita sanggup menghadapinya. Karena kita melangkah bersama dengan Dia, kita enggak berjalan sendiri. Puji Tuhan, kiranya Tuhan boleh memberkati kita bersama. Mari saudara yang di rumah, ya, sebab ibadah ini masih ibadah online, mari kita berdiri bersama-sama. Kita menghadapkan diri di hadapan Allah, bukan untuk menunjuk orang lain itu yang salah, itu loh, ya. Tidak menunjuk orang lain, tapi hadapkan diri kita masing-masing di hadapan Allah. Sudahkah, ya, kehidupan rohani kita menyala-nyala, tidak sedang tidur? Nyanyikan pujian, ku mau hidup seturut kehendak. syair dari lagu ini. Syair lagu ini berkata, ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua, ya,
yang dapat kuberikan. Ku mau cinta dia lebih dari semua. Haleluya. Ku tak dapat membalas kasihnya. Ini kesempatan. Sekarang kesempatan yang pas. Ini waktunya. Lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Buat dia senang. Karena kita melakukan segala kehendaknya. Apa yang dia mau kita lakukan. Buat dia sukacita, buat dia senang, haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini kembali. Kita renungkan setiap bait dari ayat ini, ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mungkin firman Allah pagi hari ini terlalu keras. Terima kasih, kami yakin karena Engkau cinta kami. Engkau mau kami supaya menyala-nyala rohnya, bangun dari tidur. Haleluya. Ini kesempatan yang baik. Engkau tahu kehidupan setiap umat-Mu. Kalau ada yang sedang ada di kubangan dosa, ingatkan untuk bertobat kembali. Ini kesempatan yang baik. Kalau ada hati-hati yang tidak penuh dengan kasih Kristus, ini kesempatan hati kita diisi dengan kasih Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tolonglah kami sehingga hidup kami boleh menjadi berkat Tuhan. Banyak orang lain akan diselamatkan karena hidup kami memuliakan nama Tuhan. Karena roh kami menyala-nyala. Hidup kami penuh dengan roh-Mu. Sehingga banyak orang lain boleh melihat kemuliaan Allah di hidup ini. Inilah hidup kami ya Tuhan. Pakai kami Roh Kudus. Penuhkan kami terus dengan roh-Mu sehingga hidup ini nampak ada kasih Kristus di hidup ini. Haleluya. Kasih itu terus bertumbuh. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap umat-Mu yang sudah menghargai, menghormati firman Allah, yang menyimpan dalam hatinya, punya kerendahan hati. Seperti firman Allah berkata, seperti tanah hati yang subur, yang baik, sehingga benih itu bertumbuh di hatinya. Haleluya. Tidak dimakan oleh burung ataupun bertumbuh di batu-batu yang hanya sementara, tetapi bertumbuh di hati yang subur. Terima kasih Roh Kudus. Kiranya Engkau memberkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Siapapun juga yang ikut dalam ibadah online ini,
Berkati mereka Tuhan, sanggupkan mereka, mampukan mereka menghadapi tekanan-tekanan hidup ini, menghadapi kesukaran-kesukaran, menghadapi sakit penyakit, menghadapi masalah demi masalah. Sanggupkan dan mampukan, biarlah roh mereka menyala-nyala dan mereka melayani Tuhan dengan segenap hati dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Apa yang dapat kami berikan kepadamu, biarlah kami dapat berikan itu yang terbaik kepadamu. Terima kasih Tuhan, tolong sanggupkan dan mampukan supaya bisa berdiri tegak di hadapan Allah, tidak menjadi berdosa di tengah-tengah kesukaran yang dialami. Ada tekanan datang tidak membuat berdosa, tetapi justru rohnya menyala-nyala dan hidup bertumbuh di dalam Tuhan. Imannya bertumbuh dengan baik dan rohaninya tidak menjadi tidur. Terima kasih Bapak. Kalau ada yang kesukaran keuangan, ada pekerjaan-pekerjaan yang terhalang, Tuhan, ada omset-omset yang tidak terpenuhi, ada penghasilan-penghasilan yang tertahan, ada masalah-masalah keuangan dalam keluarga. Dalam nama Yesus Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, Tuhan yang memberkati, yang membuat kami berhasil. Kalau ada berkat Allah yang membuat kami berhasil, tolong Tuhan berkati. Biarlah mereka boleh melihat perbedaan orang-orang yang berharap dan hidup dalam kebenaran dan hidup menurut sesuai firman Tuhan. Ada perbedaan bahwa Tuhan tidak tinggalkan sendiri, dipelihara oleh Allah. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau ada yang sedang berbaring karena sakit penyakit, baik mungkin karena virus corona, sakit penyakit yang seringkali datang kambuh mengganggu tubuh mereka, penyakit apapun dalam nama Yesus, jamah Tuhan, berikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Engkau sanggup menyembuhkan di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang diambang kehancuran, rumah tangga yang diambang kehancuran. Iblis tidak tinggal diam hari-hari ini, mendekati engkau hadir kembali akan datang di dunia. Iblis gencar menjatuhkan banyak keluarga-keluarga dari keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Tuhan, engkau lindungi rumah tangga dari anak-anakmu, pagari di dalam nama Yesus. Biarlah rumah tangga mereka disertai Allah, rumah tangga mereka kokoh kuat diberkati Tuhan, seisi rumahnya diberkati Tuhan. Kalau ada yang sedang jatuh, engkau pulihkan kembali, tolong Tuhan di dalam nama Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kami sungguh-sungguh bertelut di kaki Tuhan, engkau akan kerjakan yang terbaik bagi orang-orang yang takut Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau ada hubungan anak dengan orang tua, mungkin ada hubungan yang tidak harmonis, Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Biarlah hubungan itu menjadi manis kembali karena ada kasih Kristus di dalamnya, sehingga anak-anak diberkati Tuhan, orang tua mereka diberkati Tuhan, sebab mereka bertanggung jawab untuk keluarganya. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau anak-anak baik, anak-anak sekolah minggu, mereka yang masih sekolah, baik sekolah online ataupun sudah tatap muka, mahasiswa-mahasiswa yang kuliah, apa saja yang mereka kerjakan dilindungi Allah. Berikan hikmat Tuhan, berikan akal budi, berikan hati yang takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, menghormati orang tua, sehingga berkat Allah turun atas mereka semua. Berkati mereka dengan kesehatan, jauhkan dari pergaulan-pergaulan yang jahat, sehingga mereka bisa memilih pergaulan yang baik. Tuhan tolong, baik kami berdoa untuk para kaum lansia, Tante Lina, Tante Liana, Tante Yuli, semua sehat, dilindungi Allah. Mereka semua, oh Tuhan, begitu mencintai Tuhan, setia beribadah, ibadah online.
Tuhan berkati, sehatkan mereka, bahkan sampai keluarganya diberkati oleh Allah. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa untuk anak-anak balita, sehatkan mereka, biarlah mereka semua sehat, diberkati Tuhan. Keluarga yang merindukan keturunan, Engkau sanggup membuka rahimnya di dalam nama Yesus. Berkati dengan keturunan ilahi. Terima kasih Bapa yang baik, yang sedang berulang tahun, jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana, ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran. Oh Tuhan, kiranya turunkanlah berkat-Mu di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkat kesehatan, panjang umur, bahkan penuh damai sejahtera rumah tangganya. Dan mereka semua diberkati Allah di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan. Oh Tuhan, bersama bangsa Indonesia yang kami cintai, berkati Tuhan, Engkau tolong, Engkau sanggup melakukan segala perkara, kondisi keadaan negara kami, apa yang menurut Engkau baik itu yang akan terjadi. Tuhan, Engkau mampukan, sanggupkan, baik dari Bapak Presiden, Wakil, dan seluruh aparat negara. Mereka memiliki tugas yang berat, sanggupkan mereka, berikan mereka kesehatan dan berikan hikmat yang datang dari Tuhan. Selamatkan mereka semua, bangsa Indonesia, selamatkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau ada keluarga-keluarga yang sedang berduka, keluarga dari hamba-hamba Tuhan, keluarga dari anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga dari siapapun dia yang sedang berduka, mungkin karena adanya virus atau karena sakit penyakit yang lain, Engkau hiburkan mereka, mampukan dan sanggupkan mereka semua. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau ada yang sedang mencari pekerjaan, Engkau tolong Tuhan, biarlah mereka mendapatkan pekerjaan yang datang dari Tuhan. Mereka yang sedang, oh Tuhan, memulai usaha baru, usaha-usaha perintisan, mereka yang baru mulai bekerja, sanggupkan dan mampukan. Berkati mereka semua di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, diberkati dan disertai Allah. Rumah tangga mereka dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Baik juga untuk yang sudah melayani kami terbatas di tempat ini, yang sudah melayani ibadah online ini, berkati mereka semua. Engkau lihat ketulusan hatinya melayani Tuhan, Engkau yang menilai dan Engkau juga yang akan memberkati. Terima kasih Bapa yang baik, berkati juga baik tangan-tangan jemaat yang masih memperhatikan untuk mereka mengirim atau mentransfer, baik untuk dana Tuhan untuk kas gereja, atau mereka yang sedang, oh Tuhan, ikut bagian sebagai donatur gereja, memperhatikan rumah Tuhan, mereka yang memperhatikan pastori, apa saja yang mereka sudah buat, mereka yang sudah mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Tuhan, Engkau sanggup membuka tingkap langit bagi yang percaya. Akan Engkau berkati mereka, Engkau tidak pernah berhutang, berkati mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba juga berdoa untuk Bapak Camat, Bapak Lurah, baik RT, oh Tuhan, Engkau juga berkati mereka. Baik Tuhan, kiranya Tuhan memberkati di sekitar kami, komplek ini semua diberkati, RT RW diberkati, orang-orang yang ada di Permata Buana dan sekitarnya, semua juga diberkati Allah, diberi kesehatan, apa saja yang dikerjakan tangannya berhasil karena Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk ibadah yang sederhana ini. Kami yakin Engkau ada di tengah-tengah kami. Berkati mereka semua, apa yang menjadi kesukaran mereka semua Tuhan tolong. Sekarang saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal, bahkan bimbingan penyertaan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya, sampai Engkau datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Jadikan sepanjang hari ini hari penuh damai sejahtera dan sukacita. Puji Tuhan.